Halo semua, hari ini kita akan membedah sebuah kasus fiktif eksploitasi seksual melalui kacamata hukum. Kita akan analisis bagaimana penerapan pasal 421 KUHP yang mengatur pemberatan pidana sebesar sepertiga kalau tindak pidana kesusilaan dijadikan sebagai kebiasaan. So, let's define. Oke, kita masuk ke kronologinya. Jadi, dari Januari sampai Juni tahun 2026, ada seorang pria yang bernama Gara. Gara adalah seorang pria yang mengelola sebuah grup percakapan rahasia di aplikasi michat dengan nama yang sangat ironis, yaitu Find Your Type. Disinilah bisnis kotor itu berjalan. Gara mempertemukan para pelanggan dengan korban-korbannya untuk melakukan perbuatan cabul, bahkan sampai persetubuhan. Dia yang menyiapkan, bahkan memfasilitasi semua sendirian. Mulai dari memesan hotel, apartemen, sampai ke kos harian sebagai tempat pertemuan. Dari setiap transaksi yang dia atur, Gara mendapat komisi yang sangat besar, yaitu 40%. Dan inilah yang menjadi sumber penghasilan utamanya, karena ia tidak memiliki pekerjaan lain selain ini. Sampai akhirnya, di bulan Juni 2026, polisi melakukan penggerebekan dan menemukan 2 orang korban, yang dimana ada korban yang masih di bawah umur, yaitu korban A yang masih berusia 15 tahun dan korban B yang berusia 20 tahun. Berdasarkan kronologi kasus tadi, sekarang pertanyaannya pasti gimana hukum menjerat perbuatan Gara. Sebelum kita bisa pakai pasal 421 KUHP, kita harus buktiin dulu pidana dasarnya, yang ada di pasal 419 atau 420. Ayo kita pilih satu-satu. Pertama, untuk korban A yang baru berusia 15 tahun. Karena dia masih di bawah umur, perbuatan Gara ini masuk ke dalam pasal 419 ayat 1 KUHP. Kenapa? Karena Gara terbukti menghubungkan dan memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak. Untuk yang kedua, korban B yang sudah dewasa. Korban sudah berusia 21 tahun. Perbuatan Gara ini memenuhi unsur pasal 420. So, dasar hukumnya sudah kuat banget dan 2 pasal ini otomatis terpenuhi. Setelah perbuatan Gara memenuhi 2 unsur pasal tadi, sekarang kita akan analisis actus reus dan mens rea-nya. Actus reus atau bahasa gampangnya adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku. Apa aja sih bukti konkret kelakuan Gara? Banyak banget, mulai dari dia yang bikin dan kelola grup rahasia itu, aktif mempromosikan korban ke pelanggan, ngatur komunikasinya, sampai ngatur transaksi uangnya. Jadi, Gara ini bukan cuma diam dan tahu, tapi dia berperan aktif sebagai konektor yang memfasilitasi terjadinya kejahatan seksual. So, unsur actus reus dari pasal 419 dan 420 sangat terbukti. Kalau perbuatannya sudah terbukti, bagaimana dengan niatnya? Nah, ini yang disebut mens rea atau sikap batin pelaku. Apakah Gara sengaja? Yap, dia sengaja. Kesengajaan Gara itu terlihat sangat jelas. Dia secara sadar membuat grup itu khusus untuk mencari pelanggan. Dia secara aktif menawarkan korban, dan dia tahu betul kalau dia menerima keuntungan 40% dari sana. Ditambah lagi, ini sudah berjalan selama 6 bulan tanpa ada niat dari Gara untuk berhenti. Artinya, Gara tahu, Gara menghendaki, dan Gara mengharapkan keuntungan ekonomi dari eksploitasi ini. Jadi, unsur kesengajaan atau mens rea-nya juga mutlak terpenuhi. Karena seluruh unsur sudah terpenuhi, mari kita kunci kasus ini dengan pasal 421 KUHP. Disinilah hukuman Gara akan semakin diperberat. Ada 2 unsur pemberatan di pasal ini yang sangat pas dengan kasus Gara. Unsur pertama, dilakukan sebagai kebiasaan. Gara melakukan kegiatan ini hampir setiap hari selama 6 bulan. Ini bukan hilaf, bukan sekali 2 kali, tetapi sudah menjadi pola yang berulang dan berkesinambungan. Unsur kedua, dijadikan sebagai mata pencaharian. Ingat dengan komisi 40% tadi, Gara nggak punya pekerjaan lain. Jadi, uang hasil eksploitasi inilah yang menghidupi dia sehari-hari. Karena kedua unsur ini terpenuhi, maka hukuman pokok Gara resmi bisa ditambah sepertiga. Berdasarkan pasal 419 ayat 1, Gara terancam pidana penjara paling lama 7 tahun karena
karena menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan anak berusia 15 tahun. Karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang sebagai kebiasaan dan dijadikan sebagai mata pencarian, maka berlaku pemberatan pidana berdasarkan pasal 421 KUHP sehingga ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga. Dengan demikian, ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada Gara adalah 9 tahun 4 bulan penjara. Jika kita bandingkan dengan KUHP lama, perubahannya sangat terasa. Jika dulu, aturan kesusilaan itu kiblatnya hanya untuk melindungi ketertiban umum dan norma kesusilaan saja, di KUHP Nasional 2023, fokusnya berubah. Hukum kita sekarang jauh lebih berorientasi pada perlindungan korban, terutama anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Itulah kenapa pasal 419 ngasih ancaman pidana yang jauh lebih berat kalau korbannya anak. Dan lewat pasal 421, hukum kita ngasih pesan tegas untuk tidak ada ruang bagi pelaku yang menjadikan eksploitasi seksual sebagai ladang bisnis. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan Gara terbukti memenuhi pasal 419 untuk korban A dan pasal 420 untuk korban B. Secara actus reus, tindakannya nyata, secara mens rea niatnya jelas untuk mencari uang. Dan karena ini dilakukan sebagai kebiasaan serta mata pencarian, pemberatan pasal 421 KUHP nasional mutlak harus dijatuhkan.